Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, siapkanlah hati pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu tentang bebas dari rasa khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, perjalanan hidup kita yang penuh dengan masalah, tantangan, rintangan, dan pergumulan membuat kita sebagai manusia begitu rentan mengalami yang namanya kekhawatiran. Saudara, jangan panik dan khawatir bahwa hal ini adalah kelainan. Hal ini adalah wajar mengingat keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak dapat menebak apa yang akan terjadi bahkan dalam 1 detik ke depan. Ditambah lagi jika kita sedang berada di dalam masalah itu sendiri. Tentunya ketakutan dan kekhawatiran lebih mudah untuk dialami daripada bersikap tenang dan seolah-olah semuanya baik-baik saja. Saudara, jika kita melihat kitab Filipi ini merupakan salah satu dari 4 kitab yang disebut sebagai surat-surat penjara. Kenapa disebut demikian? Karena kitab-kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat ia sedang berada di dalam penjara. Dan salah satunya adalah surat Filipi. Surat Filipi ini, saudara, merupakan surat yang ditujukan kepada jemaat Kristen yang ada di kota Filipi pada saat itu. Uniknya, saudara, sekalipun kitab ini ditulis pada saat Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara, isi dari kitab ini bukanlah tentang penderitaan atau keputusasaan. Tetapi justru sebaliknya, kitab ini berisikan ucapan syukur dan sukacita. Untuk itulah saudara, jika kita membaca keseluruhan kitab ini, kita akan menemukan sebuah tema, yaitu sukacita di dalam Kristus, di mana Kristus sendirilah yang menjadi sumber sukacita kita. Saudara, di dalam bagian ini, Rasul Paulus menasihatkan jemaatnya setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, jangan khawatir. Saudara, Rasul Paulus sama seperti kita, ia juga adalah seorang yang mengalami banyak masalah, tantangan, rintangan di dalam hidupnya. Bahkan pada saat menuliskan surat Filipi ini, ia sedang berada di dalam penjara. Saudara, penjara Romawi, jika kita searching, bukanlah seperti penjara yang kita lihat pada zaman sekarang, pada saat ini di lapas dan sebagainya. Saudara, penjara Romawi adalah tempat yang tertutup dengan dinding gelap dan penuh dengan bau busuk. Dan biasanya saudara, pada saat itu seorang pria yang telah dinyatakan bersalah akan dibunuh oleh algojo-algojo Romawi ataupun disiksa dengan kekerasan lainnya. Saudara, walaupun keadaannya demikian, Rasul Paulus sedikit pun tidak khawatir akan hidupnya. Walaupun dia nggak tahu apakah ia akan mengalami masalah seperti itu. Saudara, ia bahkan menuliskan surat kepada jemaat Filipi dan menasihati mereka agar jangan khawatir tentang apapun juga, baik dalam masa sekarang maupun yang akan datang. Dalam situasi apapun, Rasul Paulus menasihati mereka agar tidak khawatir. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah bertanya, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jika kita merenungkan dan memikirkannya, jawabannya tentu tidak ada. Artinya bahwa khawatir tidak mengubah apapun, apalagi menyelesaikan masalah apapun. Jadi sebenarnya untuk apa kita khawatir? Tetapi saudara, memang secara manusia, sadar ataupun tidak sadar, kita masih sering mengalami yang namanya kekhawatiran. Kita mungkin mau bebas, mau lepas dari yang namanya kekhawatiran. Tetapi bagaimana caranya? Poin kedua, berdoa. Saudara, satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah dengan berdoa. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-6 tadi.
bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa saudara? Karena melalui doa kita dapat menyerahkan segala kecemasan dan kekhawatiran kita yang kita hadapi kepada Allah. Saudara, doa juga menjadi sarana kita bersandar kepada Tuhan. Akan tetapi, dalam doa kita harus menyertakan yang namanya ucapan syukur kepada Allah. Karena ketika kita bersyukur, kita akan kembali mengingat kebaikan Tuhan. Hal-hal apa yang bisa kita syukuri? Kita kembali mengingat janji Tuhan yang menjamin bahwa tidak sehelai rambut pun yang jatuh dari kepala kita tanpa seizin Bapa. Saudara, Rasul Paulus melanjutkan di dalam ayatnya yang ke-7 bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, bagian ini menunjukkan bagaimana Rasul Paulus justru mengalami yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal, walaupun ia sedang berada di masa-masa sulit dalam hidupnya. Artinya bahwa sekalipun ia berada di dalam penderitaan, ia tetap menikmati semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Saudara, demikian juga dengan kita pada saat ini. Sekalipun kita berada dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, namun kita pasti tetap bisa merasakan damai sejahtera daripada Allah apabila kita berdoa dan mempercayakan kehidupan kita dan segala hal yang kita khawatirkan kepada Allah. Saudara, berbicara tentang kekhawatiran, ada sebuah kisah tentang perjalanan dua orang turis atau wisatawannya bule yang ketika menyelesaikan perjalanannya, mereka terpaksa menumpang pada sebuah mobil butut yang mana mobil tersebut biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang bekas atau rongsokan. Saudara, dalam perjalanan menggunakan mobil tersebut, mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh dan sepanjang jalan sangatlah sepi. Saudara, mobil yang sudah tua tersebut membuat salah seorang dari wisatawan tersebut menjadi khawatir, takut, dan pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana jika mobilnya mogok? Bagaimana jika mesinnya rusak? Bagaimana jika bahan bakarnya habis? Bagaimana jika ada orang jahat di perjalanan? Dan sebagainya. Ia terus bertanya, memikirkan banyak hal, hingga akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Berbeda dengan wisatawan yang satunya, saudara, yang juga berada dalam mobil tersebut. Ia sama sekali tidak takut ataupun khawatir seperti yang temannya pikirkan. Ia justru sangat menikmati perjalanan mereka. Ia menikmati udara segar, ia menikmati pemandangan yang indah. Sepanjang perjalanan, ia selalu bersyukur dan menikmati. Sesekali ia mengeluarkan kameranya untuk memotret setiap momen indah yang sangat mengesankan dirinya pada saat itu dengan keindahan alam. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat tujuan dan ia sangat senang bisa menempuh perjalanan tersebut. Saudara, demikianlah dalam hidup kita. Jika kita khawatir, kita akan melewati momen-momen yang seharusnya dapat kita nikmati dalam hidup ini. Saudara, bagaimana dengan kita? Janganlah kita khawatir tentang apapun juga, karena kita percaya Tuhan memelihara setiap kita. Sebaliknya, marilah kita senantiasa menyatakan segala hal, keinginan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ia adalah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan, kepadanya kita dapat berserah dan bersandar. Saudara, ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa seorang yang paling tenang adalah orang yang percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan marilah saudara, kita mengingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini maupun di masa mendatang, bulan ini ataupun di tahun yang akan datang, tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Sehingga setiap kita dapat menikmati setiap momen dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Saudara, apa yang saat ini menjadi kekhawatiran kita?
kita sama-sama sedang menempuh perjalanan hidup. Kita sama-sama melihat banyak kendala yang mungkin akan kita alami ke depannya. Kita sama-sama menikmati pemandangan, melihat banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Namun saudara, jika wisatawan tadi bisa menikmati perjalanannya dengan tidak khawatir, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa segala hal yang terjadi seizin Tuhan kita. Dan marilah kita percaya bahwa Tuhan telah menjamin hidup kita. Dan khawatir tidak akan mengubah apapun. Jadi untuk apa kita khawatir? Marilah kita menikmati perjalanan hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah sama-sama kami renungkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus yang berikan kami pengertian, menolong kami, memampukan kami untuk bisa mengerti, terlebih menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami bisa menikmati setiap anugerah-Mu. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.